Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, berikut ini adalah pembahasan tentang materi yang keempat. Hari ini, di pertemuan keempat, kita akan mempelajari tentang mengasosiasi tuas pada rangka di tubuh manusia. Dan nanti juga akan ada latihan menghitung besaran pada tuas. Ya. Soal yang tingkat lanjut dari pertemuan kita yang pertama. Oke, ini review kemarin kita sudah belajar tentang katrol, bidang miring. Kesimpulannya pada katrol, keuntungan mekanis ditentukan dari jenisnya. Ya, sedangkan bidang miring kita bisa menentukan keuntungan mekanisnya dengan perbandingan sisi miring dan sisi tinggi. Contohnya pada tangga ya, paling gampang seperti itu. Nah, ini rangka manusia. Baik, kita akan bahas di dalam tubuh kita ya. Ini banyak gabungan dari baik itu tulang, sendi, yang juga membentuk pada sistem rangka yang serupa dengan tuas. Kita mulai dari bagian lengan terlebih dahulu. Di sini lengan, ya, ketika kita mengangkat benda, ya, misalnya seperti ini, mengangkat benda, ya, ketika mengangkat barbel seperti itu, maka ketika kita mengangkat otot bicep kita, ya bagian atas sebelah sini, otot bicep ini, sebetulnya kalau ditarik dia akan membentuk seperti ini. Dia akan mengikat bagian tulang yang ada di sebelah sini. Sehingga siku ketika bergerak seperti ini, siku kita menjadi penumpu, ya, menjadi titik tumpu dari gerakan ini. Ya, jadi di sini titik tumpunya, kemudian di sini tulang otot yang di sini dari tarikan dari bicep ini sebagai kuasa, sedangkan telapak tangan kita menjadi beban. Ya, maka kalau kita urai di sini coba, di sini bebannya, di sini sikunya sebagai titik tumpu dan ini sebagai kuasanya. Nah, tumpu, kuasa di tengah, beban. Ini serupa dengan tuas jenis apa? Ya betul, tuas jenis yang ketiga, ya, karena kuasanya di tengah. Maka ketika bergerak seperti ini, otot yang ada di biceps ini, ya, ketika dia berkontraksi dia menarik lengan kita yang sebelah sini nih. Bisa dibayangkan, misalnya di sini ada tali yang mengikat ke sini, ketika kita tarik dia akan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian di bagian tengkorak, ya ketika kita mengangguk, ya, ketika kita duduk lama, maka terasa pegal di bagian pundak sebelah sini. Itu sebab apa? Karena otot yang ada di leher belakang atau pundak ini itu menopang beban. Beban yang mana? Beban tengkorak kita nih. Ya. Jadi di sini bebannya. Sedangkan ini otot yang menarik atau kuasanya. Dan di tengah-tengah sini nih, ya, sambungan antara tulang belakang kita dengan tulang tengkorak ini jadi titik tumpu, kuasa dan beban, ya. Jadi seperti ini kira-kira nih, tumpu, kuasa, dan ini bebannya. Maka seperti tuas jenis berapa? Ya betul, tuas jenis pertama, ya. Ini yang ada di belakang sini. Sedangkan ketika di bagian kaki, ya misalnya kita jinjit, tahu jinjit ya, berdiri seperti penari balet seperti itu dengan porosnya ada di bagian ujung dari kakinya, di sini titik tumpunya. Kemudian maka ketika kamu coba deh, kamu jinjit sekarang, yuk kakinya diangkat seperti itu, maka yang akan berasa akan bekerja itu otot bagian sebelah sini nih. Otot betis, ya ini menjadi kuasa. Sedangkan semua beban tubuh kita berkumpul ada di sini, ya. Bebannya berkumpul di sini semua. Sendi di telapak kaki dan juga tulang kaki kita. Maka kita lihat seperti ini, ya. Di sini bebannya, begini. Di sini tumpunya, ini bebannya, dan ini kuasanya. Maka ini identik dengan tuas jenis yang kedua. Jadi di dalam tubuh kita ini paling tidak banyak ya yang serupa seperti pesawat sederhana. Ini 3 contoh, yang lainnya banyak. Misalnya ketika kamu jongkok ya, tulang dengkul itu serupa dengan siku yang ada di tangan kita karena sama-sama sendi engsel ya. Nanti banyak lagi, paling tidak minimal ini. Contoh dalam aktivitasnya,
ketika misalnya bermain bulu tangkis seperti ini, ketika kita melompat, nah, ini semua tuas yang ada dalam tubuh kita berfungsi, ya, leher tuas jenis 1, kemudian tangan kita siap buat smash misalnya tuas jenis 3, dan juga ketika kita melompat, ya, itu tuas jenis yang pertama. Jadi banyak, ya, bisa serupa seperti itu. Sampai sini jelas ya. Ini materi terakhir, ya, akan masuk ke dalam ulangan harian. Berikutnya Bapak mau menambahkan latihan soal untuk jenis tuas. Nah, ini soal yang jenisnya tingkat lanjut nih. Ya, levelnya udah di atas seperti latihan yang kemarin. Baik, coba diperhatikan pada gambar berikut. Pada gambar di sini ada jungkat-jungkit, ya, tuas jenis 1 di sini dalam keadaan seimbang. Ya, seperti yang animasi kita pernah mainkan kemarin, panjangnya nggak sama nih, kiri sama kanan, tapi seimbang, bisa ya seperti itu ya. Kemudian beban digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan bagaimana? Ketika ini digeser, jadi seimbang nggak? Jadi nggak seimbang kan? Maka F juga harus digeser gitu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, F ini berapa ya. Kalau ini W, kemudian ini lengan beban, berarti ini lengan kuasa, kita cari dulu F-nya berapa. F kali LK sama dengan W kali LB. Ya. F kali 60 cm sama dengan 300 kali 40. Maka F sama dengan 300 kali 40 per 60. Coret nolnya. Maka 300 kali 4, ya, di sini 1200 per 6 sama dengan 200 Newton. Ternyata ini 200 Newton. Ya. Sekarang kita coba. Beban digeser 10 cm, berarti bebannya sekarang berpindah di sini ya. Berpindah sejauh 10 cm. Berarti sekarang lengan bebannya berapa? Di sini. Berarti dikurang ya. Jadi lengan bebannya sekarang 30 cm. Dari 40 kurang 10. Maka F ini harus digeser juga. F-nya digeser. Nah, berapa jarak digesernya? Kita nggak tahu. Maka ini kita harus cari dulu. Ya, di sini Bapak kasih tanda petik nih, astrop, buat nunjukin dia udah digeser. Maka sama caranya kayak tadi, F kali lengan kuasa setelah digeser sama dengan W dikali lengan beban setelah digeser. F-nya tetap pakainya 200 kali lengan kuasa yang digeser, W-nya bebannya 300 dikali, nah lengan bebannya sekarang diganti jadi 30. Maka LK-nya sama dengan 300 kali 30 per 200. Coret nolnya. Maka di sini 90 bagi 2 sama dengan 45 cm. Oh, ternyata ini jadi 45 cm. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya. Yang harus dilakukan adalah, oh ternyata di sini pilihannya adalah ketika menggeser. Coba jadi berapa jarak antara awal sama akhirnya? Di sini awalnya 60, digeser jadi 45. Maka di sini selisihnya 15 cm. Jadi digeser sejauh 15 cm mendekati titik tumpu. Jelas ya, nanti kalau kurang jelas kamu playback sebentar ya. Berikutnya ini latihan soal yang kedua, ini sama sebetulnya seperti tadi. Ya, coba dilihat dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya sama dalam keadaan seimbang, ada beban 500, gayanya 100, lengan bebannya 20. Cuma di sini nggak ada lengan kuasanya. Sebuah beban 500 Newton diberikan pada tuas seperti pada gambar dalam keadaan seimbang. Kemudian beban digeser. Nah, ketika beban digeser mendekati titik tumpu, hal yang harus dilakukan adalah sama seperti tadi, ya. Pertama apa? Kita cari dulu bagian yang belum ada apa nih? Oh, di sini nih belum ada nih lengan kuasanya. Ya, maka kita cari dulu F kali LK sama dengan W kali LB. Ini teman-teman udah harus ingat nih rumus yang ini nih di luar kepala ya. Karena juga gampang kok, F kali lengannya, W kali lengannya gitu ya. 100 kali lengan kuasa sama dengan 500 kali 20. Jadi lengan kuasa sama dengan 500 kali 20 per 100. Itu coret nolnya. 5 kali 2, 100 cm. Jadi ini 100 cm nih, teman-teman. Nah, sekarang ketika bebannya digeser, beban kita geser di sini sejauh 5 cm doang, 5 cm. Maka di sini sekarang lengan bebannya jadi berapa? Lengan bebannya 20 kurang 5, 15 cm. Nah, sama kayak tadi. Kita cari ketika dia setelah digeser. Ya, F kali lengan kuasa setelah digeser sama dengan W kali lengan beban setelah digeser.
Ini pasti harus digeser nih biar dia tetap seimbang kan. Nah, kita cari di sini dengan kuasa digesernya berapa. 100 kali lengan kuasa yang baru dikali bebannya 500 dikali 15. Maka lengan kuasanya sama dengan 500 kali 15 per 100. Ini bisa kita coret nolnya, 5 kali 15, 75 cm. Jadi ini 75 cm. Nah, sekarang kita lihat dari awal sama akhir bergeser berapa. Kalau awalnya 100 digeser 75 cm, berarti di sini 25 cm. Nah, kita lihat menggeser kuasa mendekati titik tumpu sejauh 25 cm. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi mudah ya, coba nanti di playback aja pelan-pelan ya. Karena minggu depan sedang ada minggu ini sedang ada bimensi, maka penilaian hariannya Bapak undur di minggu depan agar kalian fokus aja bimensi ya, biar jadi siswa-siswa yang tangguh. Kemudian juga ada penilaian keterampilan, berarti due date-nya masih minggu depan juga nih. Bapak kasih perpanjangan waktu. Di sini tolong dilihat di learning di bagian paling bawah tentang penilaian keterampilan. Bapak minta kalian membuat video singkat dengan durasi maksimal 60 detik. Di dalamnya ada apa? Ada instruksi, ada penjelasan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu kan banyak, ada tuas, katrol, bidang miring. Nah, kamu pilih salah satu nih. Kemudian kamu jelaskan kegunaannya dan juga bagian-bagian yang ada di dalam situ. Misalnya, kamu ambil gunting misalnya ya. Nih seperti yang ada di gambar sini. Ini gunting ya, kemudian ini titik tumpunya. Kamu jelasin sambil kamu explain karena indikatornya kamu harus bisa menyajikan atau mempresentasikan. Ini titik bebannya, ini titik kuasanya, ini lengan bebannya, ini lengan kuasanya. Gunting fungsinya untuk memotong. Nah, seperti itu. Sebaiknya kamu tambahkan gambar ya, kalau nggak punya barang aslinya, kamu tambahin gambar, insert image di dalam video kamu atau kamu insert teks dalam video kamu. Gitu. Jadi biar tambahin musik itu jadi lebih bagus juga ya. Kamu buat videonya, kemudian kamu unggah di sosial media kamu, Instagram, TikTok atau apapun, silakan kamu sampaikan linknya di bagian submissionnya. Karena di sana teks nggak bisa attachment file. Atau kamu unggah di Google Drive, terus kemudian kamu kasih linknya. Jangan lupa Google Drive-nya dibuka sharingnya ya, agar Bapak bisa lihat. Nanti udah semangat mau lihat ternyata masih belum dapat akses kan nggak enak ya, kayak gitu ya. Jadi mohon diperhatikan ya pengumpulan tugasnya, baik itu yang ulangan minggu depan gitu ya di PTM, baik yang daring seperti itu. Itu aja. Terima kasih perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.